Baik, sudah berlalu surah Al-A'la berapa ayat? 5 ayat ya. Kita baru baca 5 ayat. Al-A'la tuh apa bacaannya? Sabbihisma. Ya. Baik, saya tidak sempat memutus-mutusnya. Kita baca dari sini saja. Ini Al-Quran versi Madinah ya, yang nanti sebagian tanda sukunnya tidak tertulis sukun ya, seperti ini nih, fala tansa, nunnya nggak ada sukunnya ya. Baik, kita baca dulu bersama sampai ayat 5. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan Baik, sampai situ. Kita ingatkan, apa ini kondisinya? Hamzah ini kondisinya apa? Fathah tain maksudnya. Pada tanwin ya. Fathah tain ketemu apa? Hamzah. Apa dia hukum? Bukan. Mad wajib yang sini ya. Ini ke sini, Kang. Ke idharnya ya. Ke idharnya. Fathah tain menghadapi hamzah. Jadi idhar. Mad wajibnya di sini. Mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata, maka dia jadi mad wajib muttasil. Nah, kita belum sampai pembahasannya. Baik. Kalimat berikutnya. Huruf sin tebal tipis. Kita sudah ya sifat huruf. Istifal, isti'la, istifal. Itbaq, infitah, infitah. Ini sifat huruf. Jadi sin itu tipis. Sa apa so? Sa. Tidak boleh so, salah. Sa. Orang Arab gitu, Pak. Orang kita bebas. Soyo, bebas. Saya. Arab mesti ada tebal tipis. Jadi dia nggak akan ngomong saya, tidak. Saya. Itu fathah di Arab begitu. Demikian juga kalau domah, dia mesti manyun. Kalau kita ngomong alun-alun, kadang dengan alon-alon sama saja. Alon-alon. Apa alon-alon? Pelan-pelan. Alun-alun lapangan. Beda? Beda. Arab dia akan bentes. Alun-alun. Lu itu. Domah dia akan begitu. Arab. Ya. Nah, kemudian, mohon maaf. Kalau ada pelawak ke Arab-Araban, rata-rata salah makhraj. Jadi ana. Ana ma'ain. Ana. Bukan ana. Nah, itu kadang-kadang dilekoh-lekohkan tapi kebanyakan salah. Ya. Arab yang lekoh-lekoh yang enggak gitu. Arab itu. Ya, jadi ketika kita nirukan orang Arab, sejika Arab bisa ente, eta mah salah gitu ya. Seperti we gitu ya. Taib. Sin sa. Nun juga kalau domah agak gampang. Dia tidak perlu mikirin tebal tipis. Nu saja betul ya. Dari sini qaf. Qaf sukun hukumnya apa? Qalqalah. Sudah kita bahas. Qalqalah ada dua, yaitu sugro dan kubro. Hurufnya eta-eta keneh. Huruf qalqalah ayat 5, baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Menjadi sugro, menjadi kubro, eta-eta keneh hurufna. Kapan kondisi sugro? Kalau lihat tulisan gampang. Ayat sukrona. Kalau kelas sugro ayat sukrona. Maksudnya ayat bulu dan alita seperti sukro. Jadi sugro. Maksudnya sukun ya.
atau karena dia sukun asli, atau terletak di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah ayat. Itu qalqalah sughra. Masalahnya orang di kita baca qalqalah sughra dan qalqalah kubra sama saja. Itu yang kita obatin, Pak, ya. Jadi bagaimana membaca qalqalah sughra? Gampangnya, singkat cerita, bahkan seperti huruf hidup. Tidak seperti membaca huruf mati. Contoh kalimat iqra. Kalau kita kebanyakan iqra, nah itu qalqalah kubra. Iqra, itu sudah memutus kata, tidak boleh. Nanti bagaimana yang benar? Iqra, iqra. Seperti qaf itu malah hidup. Alladzi at'amahum, seperti at'amahum. Kebanyakan kita at'amahum, itu salah. Ya, meskipun tidak fatal kesalahannya, tidak merubah makna, tetapi dia yang pertama telah membaca qalqalah kubra menjadi sughra, yang kedua secara tidak sadar dia memutus kata. Jadi membaca Quran itu tidak boleh terputus, baik dengan nafas atau seperti terputus-putus karena terpotong-potong. Seperti di kotak-kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak boleh. Dia harus lancar. Termasuk pada tempat-tempat yang orang tuh faham dia. Ada orang yang sudah mulai faham bahasa Arab. Ya. Ngerti kalau disambung tuh tidak beres. Jadi dia putus. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu betul secara bahasa Arab. Ya. Sebab apa? Huruf K itu kalau diputus iyyaka, hanya kepadamu. Ya. Tapi kalau kanastain itu sudah beda lagi artinya. Kanastain, pernah dengar kal an'am? Apa artinya? Seperti binatang. Ya kan? Jadi ka taruh depan artinya seperti, ka taruh belakang artinya mu. Jadi kalau yang benar memang iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah. Kalau dibaca iyyaka na'budu, ya, hanya kana budu seperti beribadah. Nah, tapi kalau baca Quran nggak boleh, dia harus lancar. Iyyaka na'budu, nggak boleh putus-putus meskipun dengan alasan kayak tadi, ya, membetulkan supaya kondisinya tidak salah arti. Nah, demikian pula dalam qalqalah, kalau kita membaca iqra itu dihitung memutus kata meskipun tidak narik nafas, apalagi narik nafas. Iqra misalkan, jelas dia memutus. Kalau memutus kalimat nggak masalah. Misalkan Bismillahi, juga bingung mutusnya. Sinilah. Di sini. Di sini. Alladzi khalaqa fasawwa. Diputus di sini tidak terlalu salah. Karena khalaqa sendiri, fasawwa sendiri. Tapi kalau alladzi khalaqa fasawwa, maka potongan pertama jadi nggak ada artinya, potongan kedua juga nggak ada artinya. Seperti ibu mau, kan nggak ada artinya ya. Ibu mau ke pasar. Nah, jadi kan maksudnya di situ berlaku sama. Qad. Jangan putus. Qad. Nah, itu urusan tajwid sebetulnya, tetapi qomat adzan tidak menggunakan tajwid. Jadi Bapak mau berapa harokat? Hayya 'alas shalah. Itu sudah keluar aturan tajwid. Mad arid disukun hanya 6. Maka ketika qomat jangan gunakan aturan tajwid, bebas. Jadi imam pun begitu. Allahu Akbar. Pondok amat 2 harokat cenah Allahnya. Kasihan makmum di belakang.
Bu bisi nggak dengar. Sedikitlah panjang. Allahu Akbar itu 4. Aturan tajwid sudah melanggar. Sekali lagi, itu azan qomat jadi imam tidak pakai aturan tajwid, khususnya bab mad. Tapi bab makharijul huruf wajib. Makanya dalam bahasan tajwid, makharijul huruf dan urusan tajwid dipisah. Karena urusan makharijul huruf, dia masuk ke tajwid, masuk ke hadis, masuk ke Quran, masuk ke adzan, qomat jadi imam plus pembicaraan. Bahasa Arab secara umum. Jadi untuk urusan tadi adzan, mau qala sugronya benar, mau salah tidak masalah. Karena itu bukan Al-Quran. Tapi makharijul huruf kade tidak boleh. Hayya 'alas shalah. Apa huruf terakhir? Ha. Padahal dia tak marbutoh, mestinya ha. Hayya 'alas shalah. Baru hayya 'alal falah. Eta mah beres. Yang kedua harus ha. Nah, yang salah barangkali kalau kot ko. Nah, itu salah. Ya. Orang Jawa mungkin ada kot ko, bukan kot. Qad ko. Nah, tulisannya dal ya. Coba. Qad qamatis shalah. Begitu. Yang paling parah sebetulnya kesalahan pada kalimat la ilaha illallah. Ya. Boleh ditegur kalau ada kekuasaan di satu masjid, kalau ada muadzin yang la ilaha illallah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tuh lam mesti panjang. La, aturan tajwid dia mad jaiz munfasil. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kenapa parah? Karena huruf lam ini yang kayak gini dibaca panjang. Artinya apa? La, tidak. La ilaha, tidak ada ilah. Tapi kalau la ilaha, lam dipendekin, jadinya taukid, sungguh. Maka suka disatukan dengan qad. La qad, sungguh. Lam sungguh, qad sungguh. Jadi sungguhnya kuat. Laqad kana lakum. Jadi hati-hati baca huruf lam itu, kalau panjang artinya tidak, kalau pondok artinya sungguh, jadi bertolak belakang. La ilaha illa beda dengan ila, kade. Ada yang gitu, la ilaha illallah. Salah. La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang layak disembah. Kalau la ilaha, sungguh ilah itu Allah, ya. La ilaha, sungguh Tuhan itu, jadi salah kalimatnya, ya. Nah, kecuali Allah, sungguh Tuhan itu kecuali Allah. Jadi Tuhannya malah bukan Allah. Ilah itu ke, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menyembah kepada Allah. Jadi ada Tuhan menyembah Tuhan. La ilaha illa, tidak ada Tuhan yang layak disembah illa, kecuali Allah. Itu setidaknya kenapa orang belajar tajwid, khususnya yang terbiasa berucap di depan umum, harus juga belajar bahasa Arab, karena nanti ada bagian-bagian yang mesti diketahuinya hanya di dalam bahasa Arab. Seperti itu. Jadi qad itu yang benar qad dan bukan qad. Ya, qad qamati shalah. Kemudian apalagi ya? Adzan itu kadang saya juga suka kurang seret. Ada lagi Pak yang terdengar dalam adzan yang salah? Yang mana? Ada yang keliru pada hayya 'alas shalah tu hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alas shalah dia harus ti. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Kalau qad qamatis sholatu tetap tu. Ya, jadi yang ti itu pada hayya 'alas shalah. Silakan. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah, tapi qad qamatis sholatu. Saya belum
belum membetulkan. Muadzin di sini Pak Riki, siapa itu? Itu suka hayya 'alas shalah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, apa ya? Ada keliru dia, ya. Nanti saya pakai wa itu dia menambahkan wa sebetulnya tidak ada masalah, tetapi dalam naskah azan yang ada dalam hadis tidak ada wa. Ya, jadi yang paling bagus tidak ada wa. Karena naskah dalam hadisnya tidak pakai wa, meskipun wa di sana tidak merubah. Ya, apa biasanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asya. Itu kalimat wa di situ tidak merubah makna, tetapi dalam naskahnya tidak ada, sehingga sebaiknya tetap tidak menggunakan wa. Seperti itu. Baik, jadi ini kumaha sanuqo. Bukan sanuqo, tapi sanuqri'uka. Dicobian. Sanuqri'uka. Oh ya, qaf ini matinya ke arah fathahnya. Fathahnya o jadi sanuqo, iqo. Bukan semuanya contoh ab, aj. Itu kan kesan ya. Silakan pada ba, pada jim, pada dal. Ab, aj, ade. Tapi pada qaf dan to kesannya kesan o. Contoh, at-ta'amahum. Cobian. At-ta'amahum. Ini sulit, Pak. Bapak-bapak masih yang kedengar ate. Padahal sudah saya suruh ato. Ato mang ato. Coba at-ta'amahum. Nah, ini sudah Al-Quraisy ya. Alladzi at-ta'amahum. Iqra, cobian. Banyak yang iqo. Nah, ingat-ingat. Iqra. Nah, belajarnya seperti huruf hidup saja. Iqra, iqra, dia cepat sedikit. Iqra. Baik, itu intinya diingat-ingat. Huruf qaf, huruf to matinya ke arah fathahnya. To matinya ke arah o, qaf hidupnya ke arah o. Jadi toko kan? Ato, ako. Nah. Baik, setelah saya. Sanuqri'uka falatan. Jangan baca tangsa. Satukan antara N dengan S. S itu di gigi bawah. Jadi membaca N di gigi bawah. Tansa. Satukan N dengan S. S itu di gigi bawah. Jadi lidah ke bawah, tekan sedikit di bagian gigi bawah. Tansa. Seperti INS dalam bahasa Inggris. Ins. Menyatukan N dengan S digunnahkan. Sanuqri'uka falatansa. Monggo. Tansa. Ikhfa juga ada gunnahnya. Baik. Kalimat kedua. Pada sya saja. Sya tebal tipis. Sya itu tipis. Sya bukan sya. Nah, kita Masya Allah. Salah. Masya Allah. Jadi sya itu tipis. Tipis suaranya, kalau sh itu kencang. Beda. Antara desah, desish itu dengan a dan a itu beda. Kita kebanyakan sya. Sin sama dengan shin. Sa, coba. Sa dulu. Sa, sya. Samakan. Insya'a. Seperti kalau kita insya Allah. Insya, salah. A'udzubillahi minasya, sya, salah. Sya. Itu urusan tebal tipis. Itu kesalahan yang tidak fatal. Tapi nanti kasihan kalau sudah maju ke depan ada yang paham tajwid, bukan begitu Kang, sya cenah. Akan dibetulin jadinya, ya. Baik, masya Allah. Illa masya Allah. Monggo.
Nun tasdid, mim tasdid, gunnah akmal. Wajib gunnah akmal. Gunnah yang paling sempurna, tahan, tidak tergesa-gesa. Contoh. Innahu ya'lamul jah. Bukan jah tapi jah. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Fa bukan pa. Yang sudah ngaji di sini, kalau fa-nya salah push up. Sebab gampang, fanta alfa ya. Salah. Pak wae lah orang Sunda mah punten ya. Begitu. Dirubah ya. 1 2 3. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Begitu. Ini tidak diperinci ya, karena bareng-bareng supaya singkat saja. Wa nuyas ngajios, karasa pisan ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Monggo. Wa nuyassiruka lil yusra. Yang yusra buang. Yusra. Baik. Huruf zal termasuk yang sering bagi yang sudah ngaji di sini. Zal jangan lagi salah. Getarkan pada ujung lidah. Za. Za. Coba. Az. Fadzakir. Ini. Za. 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 Ya. Fadzakir. Ini dia nun sukun ketemu nun. Tadi apa? Idgham bi gunnah. Fadzakir in nafa'atil. Pelan-pelan. Fa'atil dzikra. Monggo. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sayadza jelas? Sebab prinsipnya tahsin itu dengarkan dengan baik, tirukan dengan baik. Kalau suara saja tidak terdengar jelas, kumaha nirukeunana ya. Sayadza jelas suara saya? Ya. Sayadzakkaru may yakhsha. Yuk. Sayadzakkaru may yakhsha. Baik, saya kira sampai di situ pembacaan kita yang tadi. Bagi yang baru mungkin ilmu yang baru, bagi yang sudah semoga semakin napel ya. Kurang lebih 1 jam kita berada di sini, alhamdulillah. Carangkeul Pak. Insyaallah pahala seueur ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.